Saudara-saudari yang terkasih, karena beberapa permintaan untuk memperbaiki pembahasan Kanon 1 dengan menyertakan audio, maka saya postingkan perbaikan tersebut dengan menambahkan beberapa informasi historis. Pembahasan mengenai kitab hukum kanonik tahun 1983 akan kita mulai dari buku pertama yang membahas tentang norma-norma umum. Terutama kita akan membahas kanon pertama atau kanon 1. Apakah yang dimaksud dengan norma-norma umum? Disebut sebagai norma umum karena berisi penjelasan dan aturan yang bersifat umum berkenaan dengan bagaimana kanon-kanon yang ada di dalam kitab ini dipahami, dimengerti, dan diaplikasikan. Kita mulai dengan kanon 1 yang akan saya tampilkan dalam dua bahasa, yakni dalam bahasa Latin dengan maksud untuk mengetahui teks asli dari KHK dan dalam bahasa Indonesia. Kanon 1, kanon-kanon kitab hukum ini berlaku hanya untuk gereja Latin. Hanya untuk gereja Latin. Apa maksudnya? Memangnya ada gereja yang lain? Dalam gereja Katolik, ada satu gereja Katolik Roma, gereja Ritus Latin, dan 23 gereja Katolik Timur sui juris. Maka dengan kata hanya untuk gereja Latin, mau mengatakan bahwa KHK ini hanya mengikat atau berlaku untuk umat Katolik gereja Latin. Lalu bagaimana dengan 23 gereja lainnya? Mereka memiliki hukumnya sendiri, yakni Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium atau Kitab Kanonik Gereja Timur yang diundangkan oleh Paus Yohanes Paulus II pada tanggal 18 Oktober tahun 1990 dan berisi 1546 kanon. Lalu pertanyaannya, sebelum tahun 1990, hukum apa yang digunakan? Dengan munculnya Kitab Kanonik Gereja Timur tahun 1990, ini menggantikan 4 motu proprio yang di dalamnya mengatur kehidupan gereja Katolik Ritus Timur. 4 motu proprio dikeluarkan pada masa kepausan Paus Pius ke-12. Yang pertama berjudul Cre Prealate yang dikeluarkan pada tanggal 22 Februari tahun 1949 yang berisi tentang hukum perkawinan. Yang kedua berjudul Solicitudinem Nostram tanggal 6 Januari tahun 1950 tentang hukum prosedural. Yang ketiga, Motu Proprio Postquam Apostolicis yang dikeluarkan pada tanggal 9 Februari tahun 1952 mengenai hukum untuk para religius, harta benda, dan juga istilah-istilah dalam Gereja Katolik Timur. Yang keempat, Motu Proprio Cleri Sanctitati yang dikeluarkan pada tanggal 2 Juni 1958 membahas tentang badan hukum dan perorangan. Jadi munculnya Kitab Kanonik Gereja Timur tahun 1990 ini merupakan sebuah proses kodifikasi yang panjang, termasuk memasuki masa Konsili Vatikan II yang tentu juga menjadi bahan yang sangat penting di dalam kodifikasi tersebut. Sementara itu, Codex Iuris Canonici juga melalui sebuah kodifikasi yang sangat panjang. Sebelum muncul KHK 1983, kita memiliki KHK 1917. Kita batasi saja longokan sejarah kodifikasi hukum dari KHK 1917. Kita potong saja cerita sejarahnya mulai dari 19 Maret 1904. Pada hari itu, Paus Pius ke-10 mengumumkan niatnya
untuk menyelesaikan kodifikasi KHK, memanggil 16 kardinal dan beliau sendiri yang mengetuai, tentu berkolaborasi dengan para uskup dan dari fakultas terkait dari berbagai universitas. Singkat cerita, sekitar 13 tahunan berikutnya, yakni pada tanggal 27 Mei 1917, dipromulgasikanlah KHK 1917 oleh Paus Benediktus yang ke-15. Maka KHK 1917 juga disebut KHK Pius Benediktus karena dikerjakan oleh kedua paus tersebut. Kemudian pada masa kepausan Yohanes ke-23, beliau mengumumkan untuk mengadakan Konsili Vatikan kedua dan sekaligus merevisi KHK 1917 yang dirasa sudah tidak up to date untuk mengatur kehidupan gereja dan perkembangannya. Konsili Vatikan kedua merupakan peristiwa besar dalam gereja Katolik yang menghasilkan banyak pembaharuan sebagaimana tertuang dalam dokumen-dokumen konsili. Maka demikian juga untuk merevisi KHK 1917 juga dibutuhkan sebuah kerja yang luar biasa untuk mencoba mengaplikasikan hasil konsili itu di dalam norma-norma yuridis yang tertuang di dalam KHK 1983. Lalu bagaimana selanjutnya? Kita tunggu pada pembahasan kanon 1 di bagian kedua.